Tiga, dua, satu. Buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi dalam podcast T Education. Untuk podcast kali ini sangat istimewa, luar biasa sekali karena saya didampingi oleh Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Agung Ali Fahmi. Beliau ini adalah mungkin Wakil Rektor perguruan tinggi negeri termuda di Indonesia. Wah, ini Pak Agung ini. Perlu rekor muri berarti. Perlu rekor muri ini kayaknya ya. Siap. Bidang kemahasiswaan, sehingga nanti kita akan bicara tentang 3B hari ini, yaitu tentang belajar, berorganisasi, dan terakhir beasiswa ketika kuliah di perguruan tinggi. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, kawan-kawan sekalian, ini 3B yang akan kita bahas hari ini, yaitu belajar, berorganisasi, dan beasiswa dalam kuliah di perguruan tinggi. Oke, Pak Agung Ali Fahmi, kalau belajar di perguruan tinggi ini kan berbeda ya dengan belajar di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ketika kita masuk perguruan tinggi ini, untuk belajar itu kira-kira ada tips atau model-model belajar yang bisa diikuti nggak Pak Agung ketika masuk di perguruan tinggi? Kalau tipsnya banyak, tapi kalau pepatah Arab itu ada yang bilang itu jangan ditanya di mana kamu belajar, tapi tanya bagaimana caramu belajar. Oke. Itu ada pepatah Arab begitu. Nanti kalau saya pepatahnya bilang begitu, gitu kan. Nah, di pengalaman kita itu banyak sekali yang terkenal sudah masyhur gitu kan. Oke. Itu sistem kebut semalam. Semalam. Oke, SKS ya. Kalau sistem kebut semalam itu ciri-ciri mahasiswanya biasanya datangnya terlalu pagi. Oke. Jadwalnya jam 9, jam 7 sudah datang. Setelah itu keluar marah-marah, dianggap dosennya tidak datang. Padahal dia yang terlalu pagi. Oke. Karena ngantuk ya jadwalnya. Nggak hafal ini ya. Ngantuk dia. Ada ini namanya kelompok mahasiswa Jamiyah Thoriqoh Ashabul Kahfi Wadi Durian. Biasanya tidur ya, kebut semalam. Tapi yang jelas model-modelnya seringkali mengikuti bagaimana mereka berkegiatan. Jadi semakin padat mereka berkegiatan, biasanya belajar dalam pengertian kompetensi akademiknya secara rutinitas gitu, dia menjadi berkurang, lemah. Tetapi secara sosial dia punya hubungan yang bagus dengan masyarakat sekitar. Ada juga mahasiswa yang belajarnya itu serius gitu kan. Tapi seriusnya itu seringkali salah kaprah. Karena ketika dia semakin serius belajar, kadang-kadang serius belajar dalam pengertian yang negatif ya, bukan yang positif. Jadi dia hanya istilah mahasiswa dulu, zaman dulu itu kupu-kupu itu. Kuliah pulang. Kadang-kadang juga nyasar karena GPS-nya rusak. Jadi pulangnya belum tentu ke rumah ya? Belum tentu ke rumah. GPS-nya rusak. Nah, ini kadang-kadang juga punya kekurangan. Kekurangannya dia mungkin dia punya kelebihan lebih terhadap kompetensi dia akademiknya gitu ya. Tetapi secara kepedulian sosial, secara pergaulan, secara menjadi orang yang aneh dalam masyarakatnya. Maka yang baik menurut saya mahasiswa yang bisa membagi waktu. Jadi waktunya belajar dibagi sedemikian rupa, berbagi dengan waktu bagaimana dia bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kompetensi pokok, hard skill-nya dia itu tidak harusnya dibarengi dengan soft skill, karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karakter ini bisa terkait religiusitas, bisa terkait kepedulian, bisa terkait hal lain yang kemudian menunjang kreativitas dia. Saya pikir sudah banyak itu penelitian bahwa antara hard skill dan soft skill itu harus berpadu menjadi satu. Jadi saran saya ya bagi waktu dengan baik. Karena dengan begitu mahasiswa menjadi punya
nilai lebih. Sama-sama IPK-nya 4, yang satu punya beragam aktivitas, mulai berorganisasi, berkelompok, bersosialisasi dengan mereka yang hanya kupu-kupu tadi tentu akan beda. Karena yang kupu-kupu ya memang dia konsentrasi di situ, Akademik aja gitu ya. akademik saja, tetapi yang berorganisasi dan sebagainya mereka punya nilai lebih. Tahan banting jelas karena dengan beban yang sama dia punya 2 kegiatan, 3 Yang kegiatan yang berbeda. Berbeda-beda. Kreatif jelas karena di antara padatnya berkegiatan dia harus bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan sebagainya. Ini jelas butuh kreativitas, kreatif membagi waktu, kreatif memecahkan masalah dengan tepat, singkat, jelas gitu kan, dan berakhir Padat. dengan nilai padat gitu. Nah, teman-teman yang kreatif ini biasanya nasib wisudanya juga bagus gitu. Biasanya yang hanya mampu berkompetisi di salah satu bidang saja itu wisudanya datang sendirian dia. Oke. Nah, paling pol didampingi sama Orang orang tuanya. tua. Nah, kalau yang kreatif ini Arah-arahan biasanya biasanya. arah-arahan. Lebih bagus lagi ketika menerima ijazah langsung ijabsah. Nah, ini yang menarik ini, ijazah plus ijabsah. Nah, karena kalau mahasiswa ini kan namanya aja mahasiswa, Pak Agung ya. Apa siswa, murid, tapi levelnya ini udah mahal. Konon paling tinggi dibandingkan dengan murid-murid di level pendidikan sebelumnya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kadang ciri khas mahasiswa itu kan mandiri, Pak Agung ya. Ciri khas mandiri sehingga kalau kita kuliah ini beda dengan ketika waktu SMA, SMP dan sebagainya. Kalau SMP, SMA jadwal sudah ada, kita tinggal ngikuti aja. Hari Senin mata pelajarannya matematika, hari Selasa apa. Nah, kalau kuliah kan kita ngatur sendiri ya. Kita milih sendiri mata kuliahnya, jamnya pun kita pilih. Tadi yang jamaah tiduriyah itu pasti mata kuliahnya nggak ada yang pagi itu. Pasti mata kuliah diambil yang sore-sore itu kan. Supaya jamnya pas tidak bentrok dengan waktu tidurnya lah, kadang seperti itu. Nah, mandiri itu paling penting ketika kita kuliah. Tadi Pak Agung menyampaikan bahwa ada mahasiswa macam-macam tipenya. Ada yang belajarnya itu ngetop ketika mau ujian atau banyak tugas SKS, itu kebut semalam. Ada yang benar-benar kreatif dan dia bisa membagi waktu dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang kupu-kupu, kuliah tok langsung pulang, kuliah segala macamnya. Nah, ini menyambung berikutnya Pak Agung terkait dengan berorganisasi ya. Nah, kalau mahasiswa ini kan sangat identik dengan organisasi ya. Kita sering dulu lihat televisi, semakin banyak jaket Almater dipakai dengan tempelan-tempelan logonya, wah, menunjukkan semakin keren mahasiswa itu. Nah, sebetulnya Pak Agung dalam sudut pandang, karena Pak Agung di bidang kemahasiswaan, wakil rektor kemahasiswaan, berorganisasi itu penting, sangat penting, atau penting sekali Pak Agung di dalam perkuliahan itu kira-kira? Kalau dalam ajaran Islam berjamaah berorganisasi itu istilah lainnya adalah berjamaah. Memperkuat jamaah itu wajib. Oke. Sehingga kita tidak sendirian dalam berjuang melaksanakan idealisme. Kalau sendirian bisa jadi kita itu dianggap masalah buat masyarakat. Tapi kalau berjamaah bareng, itu menjadi bagus. Nah, kelebihan berorganisasi itu sebetulnya banyak sekali untuk bisa sampai kepada tataran wajib. Satu, memperkuat silaturahmi. Memperkuat silaturahmi itu artinya memperkuat kesabaran, memperkuat ketabahan, memperkuat komitmen pengorbanan. Karena dalam silaturahmi itu kita ketemu dengan banyak orang, banyak macamnya. Ada yang agresif, ada yang ada yang santuy, ada yang ngelimbru. Ada yang itu. Nah, kita berusaha untuk menjadi bagian dari mereka semua, tidak keluar dari jamaah istilahnya. Ini menjadi penting. Kalau dulu waktu zaman kita masih kecil SD kan kita selalu disampaikan sama guru kita, bersatu kita teduh, bersatu kita teguh, bercerai kita jangan dipelesetkan cari lagi loh ya. Jangan dilanjutkan ya. Jangan dilanjutkan. Bersatu kita teguh, bercerai titik. Nah, itu kan kita sudah sering seperti itu. Terus yang kedua, orang berorganisasi selain memperkuat silaturahmi, tentu memperkuat
kompetensi, kompetensi dalam banyak bidang, kompetensi terkait kepribadian, menjadi sosok yang lebih peduli, sensitif dengan keadaan sekitar itu penting karena sekarang banyak orang autis, Mas Tolib. Banyak orang autis. Orang autis itu orang yang asik dengan dirinya sendiri, orang yang tidak peduli dengan Dengan lingkungannya. lingkungannya. Betul. Seperti satu meja gitu ya, bapak, Ngumpul, ibu, anak ngumpul tapi tapi megang megang HP HP. masing-masing. Nah, itu Oke. komunikasinya di mana? Nah, dengan itu memperkuat kepedulian. Yang ketiga, berorganisasi juga punya kelebihan, punya memberikan sensasi pengalaman yang luar biasa, khususnya untuk mahasiswa. Kenapa demikian? Eh, Mereka ini kan mahasiswa ini kan selama ini dibebani dengan idiom-idiom, dengan istilah-istilah yang luar biasa, agent of change, Nah, agen betul. perubahan, gitu kan? Seakan-akan dunia ini tidak berubah tanpa ada Mahasiswa. mahasiswa, pergerakan mahasiswa. Baru masuk udah dikasih beban yang berat. Berat-berat, kasihan mereka. Dan juga mereka ini selalu disebut sebagai calon pemimpin bangsa, penerus perjuangan dan sebagainya, beban berat itu. Nah, ketika mereka berorganisasi, mereka punya pengalaman otentik. Saya sebut sebagai otentik karena pengalaman itu tidak textbook, tapi aktual. Betul. Dia tidak textbook. Aktual didasarkan kepada hal-hal, kasus-kasus yang terjadi ketika dia berorganisasi. Ini yang kemudian tanpa disadari memperkuat kepribadian seseorang. Betul. Menjadi lebih dibandingkan yang lain. Kalau di KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu disebut sebagai kondisi batin watak seseorang yang berbeda dengan yang lain. Itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga karakter mereka yang pernah berorganisasi itu tentu akan berbeda dengan yang lain. Cara menghadapi masalah, cara menyelesaikan masalah, cara berkomunikasi, cara memimpin, cara menghargai orang, cara bertoleransi, dan lain-lain. Karena itu tadi, berorganisasi mendapatkan sensasi pengalaman yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, tadi saya ulas sedikit Pak Agung, tadi belajar itu banyak macamnya, banyak modelnya. Kemudian berikutnya lagi berorganisasi dalam perkuliahan ini seolah-olah menjadi, bukan seolah-olah ya, kalau saya garis bawahi memang saya juga pernah kuliah, Pak Agung juga pasti pernah kuliah. Tahu bedanya ketika kuliah hanya kuliah pulang dengan berorganisasi. Nanti ketika kita bekerja, itu kan kita juga berorganisasi Pak Agung. Betul. Kita berjumpa dengan banyak orang sehingga semakin sering kita berlatih ketika zaman kuliah dengan berorganisasi, maka kita semakin sering berjumpa dengan orang karakter yang berbeda-beda. Dengan demikian, cara mengatasi masalah juga pasti akan berbeda tadi sama Pak Agung. Kita jadi lebih mampu untuk melihat karakter orang, lebih mampu untuk kira-kira menyelesaikan masalah model seperti ini kayak apa dan sebagainya dibandingkan ketika kita hanya kuliah pulang dan lain sebagainya. Zaman kuliah ini Pak Agung ini juga aktif di kemahasiswaan, juga aktif di bidang akademik, juara PIMNAS Pak Agung ya? Pekan ilmiah mahasiswa. Pekan ilmiah mahasiswa tingkat nasional. Itu menunjukkan bahwa ada korelasi yang konkret antara akademik dengan keorganisasian, dan sekarang kita lihat Pak Agung sebagai salah satu atau mungkin satu-satunya wakil rektor termuda perguruan tinggi negeri di Indonesia. Luar biasa ini. Berikutnya Pak Agung. Biasanya juga ketika kita kuliah pasti sangat erat dekat dengan yang namanya beasiswa, ya. Nah kadang ada mahasiswa ini kan sekarang ini kemarin habis UTBK yang gelombang pertama, ini mau UTBK gelombang 2, itu sudah kepikiran kalau saya nanti masuk kuliah dengan biaya yang tinggi sedangkan saya nggak punya beasiswa atau tidak memiliki ekonomi yang cukup mampu atau cukup mapan, kira-kira ketika kuliah mampu nggak saya menyelesaikan. Nah ini jangan khawatir, kalau kuliah itu pasti akan banyak sekali tawaran beasiswa. Nah sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, kira-kira macam-macamnya apa sih Pak Agung untuk beasiswa itu yang sekarang ini ada di perguruan tinggi itu seperti apa? Beasiswanya sekarang banyak sekali, beda dengan zaman kita kuliah dulu, Pak. betul. Zaman kita kuliah dulu itu beasiswa yang paling terkenal itu apa? Super Semar. Nah, Super Semar itu paling luar biasa.
Dulu mahasiswa dulu kalau punya super semar itu Wah, seperti sudah paling jos itu ya. iya. Jalannya udah ini nih ya. Wah, seperti dapat Lailatul Qadar. Oke. Orang yang paling bahagia itu sudah. Nah, kalau di zaman sekarang itu banyak sekali beasiswa itu kalau macamnya itu luar biasa nggih, cuman kalau Yang prosedurnya dan sebagainya itu tergantung funding, tergantung oke, pendanaannya ya. pendanaannya Oke. bagaimana. Cuman yang jelas itu kalau dikriteriakan itu ada beasiswa yang mulai dari awal sampai Lulus. kalau S1 itu rata-rata sampai semester 4 Oh, atau semester bukan semester 8 4 atau tahun 4 ya. tahun. Nah, itu rata-rata seperti itu. Itu ada seperti kartu Indonesia Pintar. Indonesia Pintar. Ini selektif sekali sekarang karena dia sudah terhubung dengan berbagai macam program pemerintah lainnya. Selektif sekali seperti terhubung dengan kartu prasejahtera, terhubung dengan ya identitas-identitas lain yang dapat mengidentifikasi secara lebih kompleks, lebih baik, lebih valid gitu terkait kondisi keuangan dan kondisi keuangan dan kemampuan keluarga, orang tua terutama. Nah, ini bisa dimanfaatkan semua pihak. Cuman memang yang menjadi masalah kuotanya Jumlahnya terbatas. terbatas. Kalau secara nasional besar, tapi kalau kuota itu sudah terbatas di setiap perguruan tinggi. Ini sudah bisa diakses di perguruan tinggi dan di beberapa PTS, perguruan tinggi swasta sudah bisa mengakses. PTS juga ada ini. Ada KIP, sudah ada oke. KIP. Ini luar biasa kalau bisa dapat KIP. KIP ini seluruh biayanya ditanggung oleh negara. Jadi tidak boleh tak ada tarikan-tarikan lain apapun yang dibebankan kepada mahasiswa, kecuali yang sudah ditentukan di dalam Kartu Indonesia Pintar. Ini kesempatan lah buat teman-teman. Istilah saya yang sering saya sampaikan ke teman-teman itu, ini karpet merah. Oke. Ini tinggal negara masuk bawa baju aja ya. Tinggal masuk saja, bawa baju, bawa komitmen, bawa semangat, bawa harapan-harapan, dan yang paling penting doa orang tua. Betul. Agar sukses, agar lancar dalam dengan belajar. Oke. Yang pertama. Terus yang kedua dari perusahaan-perusahaan swasta. Swasta itu juga banyak. Negara itu tidak ada KIP. Banyak sekali ragamnya. Ada kalau yang dulu bidik misi itu? Bidik misi itu yang sekarang berubah menjadi KIP. Oke, siap. Bidik misi itu. Nah, ragamnya banyak yang lainnya. Ada yang ongoing itu tengah semester. Tapi intinya beragam beasiswa yang tersaji, baik yang diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh swasta, institusi swasta, itu menuntut dua hal, Pak Tolib. Satu, prestasi. Prestasi ini prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik ya standar indeks prestasi kumulatif. Prestasi non akademik itu beragam kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademik, seperti aktif dalam lomba-lomba, aktif dalam juara nasional, juara internasional, tingkat nasional. Pokoknya juara, yang penting ada labelnya nasional. Ada apa itu cepat gitu. Tapi ya jangan lomba itu tadi lama-lamaan tidur Toreko Ashabul Kahfi wa Tiduria tadi, jangan itu. Belum ada itu lombanya. Belum ada ya. Belum saya temukan. Kuat-kuatan tidur itu. Belum. Sama banyak-banyakan bolos itu belum ada lombanya. Oke, itu. Terus yang kedua prestasi akademik dan non akademik. Terus yang kedua indeks prestasi akademik dan non akademik. Sudah dua gitu. Saya kalau berhitung itu agak susah Pak Tolib. Makanya saya ambil ilmu sosial. Dengan harapan tidak ketemu angka matematika lagi. Terus yang kedua, syarat yang kedua komitmen. Jadi biasanya dalam mengajukan beasiswa itu, terutama yang ongoing dari perusahaan-perusahaan swasta, dari pihak-pihak swasta non pemerintah, ya, itu menyertakan visi misi dia dalam menempuh pendidikan. Dia cita-cita apa yang ingin didapat dari program pendidikan yang dilakukan. Terus selama ini apa saja yang dia lakukan dalam mencapai itu. Terus analisis diri juga, kelemahan dia apa. Nah, teman-teman itu biasanya tidak mampu menguraikan ini. Kenapa tidak mampu menguraikan ini? Karena dua hal. Satu, bisa jadi mereka
tidak paham bagaimana mengungkapkan kondisi Kelebihan, kelebihan kekurangan dirinya gitu gitu. ya. Tidak mampunya itu karena buktinya tidak ada. Oke, betul betul Tidak, betul. tidak mampunya itu bukan karena dia tidak mampu menulis, tapi Karena begitu ditanya membuktikannya enggak ada. lampiran sertifikatnya tidak ada Saya gitu. pinter bahasa Inggris. Ah, Buktinya apa? eh, Ya saya kalau dengar lagu bahasa Inggris paham artinya. Nah, apakah itu kan tidak tentunya ya. Oke Nah, oke paham paham. oke. Terus yang kedua dia tidak realistis. Dia tidak realistis itu mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya bukan bagian dari kebutuhan untuk menyelesaikan Oke. studi. Gitu. Contohnya saya ingin bercita-cita menjadi presiden. Oke. Oh ya, betul betul. Gitu. Tapi yang banyak itu teman-teman itu biasanya mengungkapkan apa ya? Mengungkapkan sesuatu yang yang nilainya itu tidak membuat beban, kesetaraannya itu menjadi lebih baik. Baik. Kesetaraan itu maksudnya antara bukti lampiran prestasi, terus lampiran kondisi keluarga, kakak dan sebagainya itu mereka tidak sinkron satu sama lain. Itu yang perlu diwaspadai sama teman-teman. Perhatikan kalau mau mengajukan beasiswa gitu ya. Kadang-kadang itu kan teman-teman ngakunya sertifikat sama katakanlah sertifikat tanah terus sama nomor identitas PLN listrik gitu ya dengan PDAM itu beda-beda nama. Nah itu menjadi bagian yang penting untuk evaluasi. Sederhana tapi bisa nyandungi. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian, ini bagi yang menyaksikan tayangan ini mungkin sudah mahasiswa tapi punya adik yang mau masuk kuliah atau mungkin memang belum kuliah dan sedang menyaksikan video ini. Dulu beda memang dengan karakter kita Pak Agung ya untuk beasiswa. Zaman kuliah dulu susah sekali untuk nyari beasiswa. Sekarang baru masuk saja sampai lulus itu dijamin sama pemerintah untuk 0 rupiah bahkan ya untuk yang KIP bidik misi itu 0 rupiah. Tidak ada tarian apapun, pembayaran apapun sampai dia lulus. Dengan catatan ya berbagai macam hal yang perlu dilengkapi dan diseleksi nanti. Jangan khawatir juga kalau nggak dapat yang ini ketika masuk kuliah ada banyak sekali beasiswa yang bisa saudara akses. Syaratnya 2 tadi. Yang pertama harus punya prestasi tentunya. Kalau saudara tidak jago pencak silat, tidak jago bersilat lidah dan lain sebagainya ya minimal akademiknya bagus sehingga ada yang diunggulkan dari situ. Kalau ini keduanya tidak ada, nah lantas kira-kira apa yang bisa diberikan pemerintah kepada kita? Wong kuliah aja malas apalagi dikasih beasiswa kan gitu. Nah harapannya kan beasiswa itu untuk menunjang proses pembelajaran supaya kita bisa lulus tepat waktu, bisa lulus dengan baik dan lain sebagainya. Ini terakhir Pak Agung, terkait dengan tadi disampaikan tujuan dari kuliah itu kan tidak semata-mata untuk mendapatkan ilmu ya Pak Agung ya, tapi juga menciptakan karakter yang bagus ceritanya. Nah kalau di Trunojoyo Madura ini yang diunggulkan dan diharapkan bisa tercapai ketika kuliah di Trunojoyo itu apa Pak Agung? Kalau saya dengarkan ada API itu Pak Agung, amanah peduli kreatif itu. Nah kalau menurut Pak Agung sendiri karakter apa yang diharapkan untuk mahasiswa ketika lulus dari Trunojoyo Madura itu karakter apa yang diharuskan? Karakter prestasi. Itu yang kita unggulkan karena prestasi itu kemudian melingkupi semua hal karakter API yang tadi amanah peduli kreatif gitu. Dalam prestasi itu membutuhkan skill yang luar biasa dari setiap orang. Dia kompetitif, artinya dia petarung sejati. Dia tidak bukan jago kandang, lebih kecil dari kandang. Jago terlalu percaya diri, mengungkapkan sesuatu yang tidak ada bukti konkretnya gitu. Jadi dia terlalu menghargai pikiran dia sendiri, menghargai komitmen dia sendiri, tapi tidak ada overconfident. Tidak ada bukti bahwa dia mampu menunjukkan itu sebagai bentuk kelebihan dia. Karakter prestasi juga punya selain kompetitif, dia juga memanajemen dengan baik. Dia punya kelebihan
bermanajemen semuanya dengan lebih baik. Oke. Katakanlah Karena begitu. untuk Kepemimpinan. menuju prestasi kan butuh persiapan, tidak serta merta, toh ya. Nah, Betul. sehingga Dan harus ada manajemen menuju ke situ ya. iya, manajemen apa? Lupa saya istilahnya itu, Pak Tolib. Saya sering lupa kalau ini hari apa, Pak Tolib? Jumat. Jumat, iya. Saya sering banyak lupa kalau sudah hari Jumat. Oke. Rumah saya, Pak Tolib, rumah saya itu di Malang. Oke. Dinasnya di Bangkalan. Oke. Saya kalau Senin sampai Jumat Jumat kan itu sudah lobet ya kayaknya sudah ya. mulai lobet ya. Sehingga harus segera di-recharge Harus gitu ya. di-recharge gitu. Oke, prestasi Pak Agung ya. Karena Iya. betul prestasi itu melingkupi segala hal. Artinya menuju prestasi kan tidak mudah. Prestasi juga butuh kompetitif, butuh sportif ya, Iya. menghargai ketika kita kalah. Maka ketika kita kalah kan bukan karena menyalahkan keadaan ya, karena kita kurang berlatih dan yang menang itu lebih banyak usahanya daripada kita. Nah, itu juga menunjukkan bahwa menuju ke karakter kompetitif dan apa prestasi tadi itu dapat ditunjang dengan berbagai macam hal, termasuk di dalam proses pembelajaran dan berorganisasi. Betul. Oke. Baik kawan-kawan sekalian, sampai pada penghujung tayangan video kali ini. Terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kawan-kawan sekalian sebagai closing statement untuk pesan dan apa ya, harapan untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya persilakan. Oke. Titip pesan saja saya, kunci belajar itu Pak Tolib, kunci agar sukses itu satu, taat dan hormat pada orang tua. Itu yang paling penting. Yang kedua, komitmen untuk menyelesaikan studi itu dengan baik. Tidak ada gangguan-gangguan yang itu merubah arah tujuan orang dari yang belajar. sudah dicanangkan sejak awal. Terus yang ketiga, dimanapun tempat belajar itu sesuatu yang tidak terlalu penting. Tetapi yang penting buat kita adalah bagaimana cara kita belajar. Meskipun kita belajar di puncak gunung, kalau kita kreatif, kalau kita semangat, kalau kita terbuka dan sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan hasilnya bagus. Di Madura ada beliau yang terkenal dengan celurit emas, Kiai Zawawi Imron, itu latar belakang pendidikan formalnya tidak tinggi, bahkan mungkin hanya sampai pada kelas sekolah pendidikan dasar. Kalau sekarang kita kenal pendidikan dasar itu sampai SMP. Tapi kontribusi dia bagi bangsa, bagi negara luar biasa. Sehingga itu tadi, jangan berkecil hati teman-teman yang di pucuk gunung rumahnya, yang di desa, dari keluarga tidak mampu, dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi dan sebagainya. Jangan khawatir, yang penting tanyakan bagaimana caramu belajar. Baik, terima kasih Pak Agung dan kawan-kawan sekalian. Semoga tetap sehat selalu. Kita bertemu di TEDU di lain waktu. Salam sehat, saya Effendi dan Pak Agung. Sampai jumpa.